Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang sebenarnya bikin sebuah negara itu dibilang sukses? Apa cuma soal duit doang? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang selama ini kita lupain? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas. Kita kan sering banget ya dengar negara-negara dengan PDB paling tinggi itu dipuji-puji, katanya paling maju, paling terdepan. Tapi coba deh kita mikir bentar, apa benar itu artinya warganya juga paling bahagia, paling sejahtera? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks. Dan ini yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, jadi gini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu cara lama ngukur sukses. Terus, kita jelajahi alternatif yang lebih modern. Abis itu, kita bakal masuk ke perspektif yang unik dari Islam. Dan terakhir, kita adu deh dua visi besar ini. Siap ya? Oke, kita mulai dari sang rajanya dulu nih. Sebuah indikator yang udah puluhan tahun jadi patokan utama buat nilai sebuah negara. Kelihatannya sih kuat banget, tapi ternyata banyak celahnya. Tapi sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal pembangunan. Ini tuh bukan cuma soal bangun gedung tinggi atau jalan tol loh. Pembangunan itu ya perubahan di semua level masyarakat. Ekonomi, sosial, budaya, sampai hukum. Jadi jelas, kaya doang itu nggak cukup buat dibilang maju. Dan ini dia, sang raksasa yang kita maksud, PDB atau Produk Domestik Bruto. Selama puluhan tahun, angka ini tuh segalanya. Jadi headline di mana-mana, nentuin kebijakan pemerintah, dan jadi satu-satunya cap buat bilang negara itu maju atau tertinggal. Tapi gini deh, PDB itu ibarat laporan kesehatan yang cuma ngukur berat badan. Angkanya tinggi, kelihatannya bagus. Wah, gemuk, makmur. Padahal di baliknya bisa aja kolesterolnya tinggi atau ada penyakit jantung. Nah, PDB juga gitu. Angka besarnya bisa nutupin ketimpangan yang parah banget, kerusakan lingkungan, dan bahkan warganya yang nggak bahagia. Nah, karena kelemahan-kelemahan tadi, dunia akhirnya mulai sadar. Para pemikir, pemimpin dunia, mereka mulai nanya, masa sih cuman ini doang ukurannya? Pasti ada cara yang lebih baik. Dari sinilah dimulai pencarian global buat nemuin papan skor baru yang lebih adil dan lebih manusiawi. Perjalanannya tuh dimulai di tahun 70-an dengan indeks kualitas hidup fisik. Fokusnya masih dasar banget, harapan hidup sama melek huruf. Lanjut ke tahun 90-an, PBB ngenalin Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ini lebih luas, udah masukin faktor pendidikan. Masuk milenium baru, kita punya target global kayak MDGs. Dan yang paling baru dan paling lengkap saat ini ya SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dan inti dari semua perubahan ini ada di satu prinsip yang kuat banget. No one left behind. Atau nggak ada satu orang pun yang boleh ketinggalan. Jadi, ini bukan lagi soal angka rata-rata negara. Tapi soal mastiin kemajuan itu dirasain semua orang, terutama mereka yang paling lemah. Ini benar-benar revolusi cara berpikir loh. Tapi bahkan dengan semua ukuran baru yang keren ini, ada satu dimensi yang sering banget kelupaan. Dimensi spiritual. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sebuah kerangka pikir yang justru menempatkan tujuan yang lebih tinggi ini di pusat segalanya. Konsep utamanya itu namanya Maqasid al-Syariah. Anggap aja ini semacam konstitusi spiritual buat pembangunan. Isinya itu tujuan-tujuan luhur di balik semua aturan. Dan intinya cuma satu, melindungi dan ningkatin kesejahteraan manusia secara utuh, lahir dan batin. Fondasi utamanya ada 5 pilar ini. 1, menjaga agama, ini soal kebebasan beriman. 2, melindungi jiwa, artinya ya sistem kesehatan yang bagus buat semua. 3, memelihara akal, ini soal pendidikan berkualitas. 4, menjaga keturunan, berarti kebijakan yang dukung keluarga. Dan 5, melindungi harta. Ini soal keadilan ekonomi. Ini blueprint buat masyarakat yang benar-benar sejahtera. Terus tujuan akhirnya apa? Bukan cuma kaya atau terkenal ya. Tujuannya adalah falah. Bayangin, ini kayak sukses 360 derajat. Sejahtera materinya, tenang batinnya, sehat hubungan sosialnya, dan punya tujuan hidup yang lebih tinggi. Ini dia kesejahteraan paripurna, buat di dunia dan di akhirat. Oke, filosofinya keren. Tapi kan harus bisa diukur di dunia nyata ya? Ya enggak? Gimana caranya ngubah prinsip-prinsip luhur ini jadi angka dan data? Nah, kita lihat yuk. Salah satu alatnya namanya Islamicity Index. Dan yang menarik, coba lihat deh apa yang diukur. Keadilan ekonomi, pemerintahan yang bersih, hak asasi manusia. Ini bukan soal ritual ibadah aja, tapi soal nilai-nilai kemanusiaan universal yang jadi inti ajaran Islam. Dan disinilah ada fakta yang mungkin bikin kaget, yang bisa ngubah cara pandang kita.
Siapa coba yang rankingnya paling atas di indeks ini? Seringkali bukan negara mayoritas muslim loh, justru negara kayak Selandia Baru atau Denmark. Ini bukti kalau nilai-nilai tadi itu universal dan bisa diterapin di mana aja. IPM Islami ini bukan buat gantiin IPM yang biasa, tapi buat nyempurnain. Jadi gini, kesehatan itu diperluas. Gak cuma fisik, tapi juga keutuhan keluarga. Pendidikan gak cuma soal pinter, tapi juga soal akhlak. Dan standar hidup gak cuma materi, tapi dilengkapi juga dengan keimanan. Jadi lebih komplit kan? Oke, kita udah lihat dua dunia yang beda. Sekarang, yuk kita jajarin keduanya. Kita bandingin langsung head to head dua visi kesuksesan ini. Nah, tabel ini ngerangkum semua obrolan kita. Di satu sisi, ada model konvensional. Fokusnya ekonomi. Tujuannya kekayaan. Cakupannya cuma dunia material. Di sisi lain ada model Islami. Fokusnya holistik. Fisik, sosial, spiritual. Tujuannya falah, kesejahteraan paripurna. Cakupannya dunia dan akhirat. Beda banget kan pendekatannya? Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak. Apa ya yang bakal berubah kalau negara kita fokusnya ke falah, bukan lagi ngejar-ngejar angka PDB? Kebijakan apa yang bakal beda? Prioritas apa yang bakal geser? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.